hukum keluarga, terutama kita sebagai suami ataupun sebagai kepala rumah tangga. Saya yakin sudah banyak ustaz yang menyampaikan, mungkin ada celah yang barangkali menambah khazanah kita. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan kamu berpasang-pasangan, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dengan itu kamu menjadi saling memberikan sifat rahmah dan kasih sayang atau cinta. Inna fi zalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Hal itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir tentang kekuasaan Allah tersebut. Salah satu yang awak khawatirkan di samping solat ini, entahkah diterima oleh Allah, entahkah ditolak oleh Allah, adalah tanggungjawab di dalam rumah tangga. Kaji awak kini fokus kepada bapak-bapak sebagai suami dan kepala rumah tangga. Apa kata Nabi? Kata Nabi, bapak-bapak, ittaqullaha fin nisa. Takutlah kamu kepada Allah fin nisa, dalam persoalan perempuan. Jadi kalau bahasa awak, bapak-bapak, kalau Allah tu menyebut namanya ittaqullaha fin nisa, katanya, takutlah kamu kepada Allah, disebut nama Allah, Pak. Kalau awak, bapak-bapak, marah sama orang lain, apa kata awak, Pak? Wa ang hati-hati mambuk namu ambo, Pak. Hati-hati wa ang juambo. Kau takutlah kalau itu menyangkut nama saya. Jadi yang disebut Nabi itu, takutlah kamu kepada Allah, itu yang disebut Nabi. Kau hati-hati mengatasnamakan Allah. Fin nisa, dalam persoalan perempuan, tentang bini awak, Pak. Bini awak, Pak. Fa innakum akhastumuhunna. Kau ambil perempuan itu, kata Nabi, bi amanatillah, dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum li furujihinna, dan kemaluan perempuan itu halal bagi kamu, kata Nabi, bi kalimatillah, itu memakai kalimat-kalimat Allah. Kau kaji untuk awak kau, Pak. Takutlah kepada Allah. Awak tidak memungkiri lagi, Pak, bahasa nikah kau sunnah. Kalau awak, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak menolak hukum kahwin, pilih ke pilih, tiba hari tua, Pak, tidak sempat babini tu, Pak. Ada orang seperti itu, Pak, sampai kini tidak babini, Pak. Kalau itu tidak unsur kesengajaan membangkangi hukum Allah, maka dia tidak terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Paman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak melakukan sunnahku bukan bahagian dari umatku. Tapi kalau itu tidak sengaja, Pak, tidak sengaja, artinya ragu keragu, datang hari tua, tidak ada yang ngamu awak le, Pak. Maka itu tidak terkena. Atau awak cacat, Pak, tidak ada orang yang mau, Pak, itu tidak terkena hukum laknat Allah. Tapi kalau awak sehat walafiat, tidak ada gangguan, maka tidak menikah, maka nanti terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini awaklah menikah, Pak. Awak kalaulah menikah, itu bercampur laki-laki dengan perempuan, dan itu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kini bapak-bapak, nikah ini seperti mainan, Pak. Bulan kini menikah, bulan besok bercerai, Pak. Sudah itu menikah lo balik, Pak, tu cerai lo balik, Pak.
Manikah lu balik, cari lu balik pak. Kadang-kadang dalam satu perempuan tu ada 5 anak berbeza-beza paknya pak. Dah beda paknya pak. Ada yang membunuh istrinya, ada yang membunuh suaminya pak. Inilah akibat orang tak faham dengan maksud dari pernikahan. Na'udzubillahi min zalik. Kalau orang tak faham dengan maksud pernikahan, terabaikanlah maksud dari kemaslahatan yang dimaksud oleh agama. Ada bapak-bapak, suaminya pegawai pak. Seketika suaminya lah sakit-sakit, yang istrinya tadi pak lah malih merawatnya pak. Timbul cekcok. Akhirnya apa pak? Suami sengaja mentalak pak, supaya uang pensiun kau nak dapat pak. Jadi bukan mustahil pak bapak, awak yang lah tua-tua kau pak, seketika harilah sanjo awak akan meninggal dunia. Di situ makanya timbul sesuatu yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Abghadul halal ilallahi at-talaq. Yang paling tidak disukai Allah itu dalam konteks yang halal adalah at-talaq. Halal pak. Jadi kalau ambo mencari siap katanya kau pak, sebetulnya Allah tu tak menginginkan awak menjatuhkan talak pak. Tak diizinkan Allah. Tapi kerana awak tak bisa dicegat lagi pak, di situ jatuhnya talak, apa boleh buat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi mengatakan la'anallah, Allah melaknat kulla zawaki mitraq. Laki-laki yang sengaja mentalak perempuan, menikahnya talak lo pak. Menikahnya talak lo pak. Menikahnya talak lo pak. Apa maksudnya? Nyo ingin mencuba banyak perempuan pak. Kalau model itu laki-laki pak karena kutuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main pak. Hati-hati dalam persoalan perempuan, kata hadis Nabi, mengatasnamakan nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dunia hari ini bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia. Awak kalau ndak hati-hati pak, kau mata kau mudah dipacundang setan pak. Tapi apa yang diingat pak? Apa yang awak ingat pak? Dunia kau menjolang dapet pak. Ingat pak, dunia itu hanya menjelang dapat. Kalaulah dapat dunia tu pak, sebentar pak. Makanya awak hati-hati pak. Kalau ndak hati-hati awak bekok terjebak awak dengan godaan setan. Na'udzubillah min zalik. Berfikir panjang awak pak. Anak di rumah, isteri di rumah, tanggungjawab awak menikahi uang rumah dengan kalimat Allah. Kalau awak indah hati-hati, tu maka banyak kini perselingkuhan pak.